Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Alpa Ramadan, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Reja Maulana, kelas 9D, absen 27. Perkenalkan, nama saya Reva Firusalik, nomor absen 28. Nama saya Rifa Rafidayanti, absen 29. Saya Ren Suci Andari dari absen 30. Saya Sofia Aurora Septiani, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Syifa Najara Sofian, absen 32 dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Tisha Lestari dari kelas 9D. Kami dari kelompok 4 PPKN kelas 9D akan menjelaskan tentang dinamika penerapan Pancasila di era reformasi. Sesuai dengan namanya, di masa reformasi banyak dilakukan perubahan dan perbaikan di berbagai bidang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto dari jabatan yang telah ia duduki selama 3 dekade lebih, digantikan oleh B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Penyebab lengsernya Presiden Soeharto yaitu desakan masyarakat yang tidak puas dengan kinerjanya, kondisi negara yang tidak aman, dan krisis besar di bidang ekonomi. Faktor lain yang menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto adalah karena Presiden Soeharto dinilai sebagai presiden yang tidak demokratis, melanggar hak asasi manusia, juga diduga melakukan penyelewengan dana atau disebut juga dengan korupsi. Dengan rasa tidak nyaman, dengan rasa tidak aman, dengan rasa krisis ekonomi yang tidak kunjung berakhir itu, masyarakat Indonesia melakukan desakan kepada Presiden Soeharto untuk melakukan pengunduran diri dari jabatan yang telah didudukinya selama 3 dekade tersebut. Dari desakan tersebut, Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 resmi mengundurkan diri dari Presiden Republik Indonesia. Reformasi membawa dampak positif serta negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif era reformasi bagi penerapan Pancasila. 1. Menciptakan kebebasan berpendapat dan berpolitik. 2. Membangkitkan kreativitas, inovasi, dan keberanian masyarakat, meningkatkan derajat dan martabat negara Indonesia di dunia internasional, mengenal dan menghubungkan bangsa Indonesia pada dunia dan dunia pada Indonesia. Membaiknya berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dampak negatif era reformasi terhadap penerapan Pancasila. 1. Semakin mudahnya budaya luar masuk ke Indonesia, semakin mengancam budaya asli Indonesia. 2. Perilaku buruk seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, mabuk minuman keras, berkelakuan tanpa sopan santun, dan sebagainya semakin marak. 3. Masuknya ideologi yang berseberangan dengan Pancasila seperti komunis dan liberal. 4. Demokrasi yang bebas dapat membuat kerusuhan. 5. Menurunnya semangat persatuan dan kesatuan, digantikan kebanggaan berlebihan dan anggapan bahwa kelompok sendiri yang paling baik. Muncul opini publik atau pendapat masyarakat yang pro kontra, salah kaprah, dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Timbul konflik di antara masyarakat yang merasa kehidupannya terusik. Kebohongan publik. Cara mencegah tindak penyimpangan terhadap Pancasila di era reformasi diantaranya: 1. Mengetahui peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Penyeleksian budaya asing yang masuk. 3. Berkomitmen untuk menjalankan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Gunakan hak untuk berpendapat dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama, dan sebagainya. Bila pemimpin terlalu tangan besi, demokrasi kita akan mati. Bila dibiarkan dengan dalih kebangsaan, negeri ini bisa menjadi lautan anarki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.